Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok K. Di sini kami akan menjelaskan mengenai paten, yaitu suatu paper yang menjelaskan mengenai bagaimana mendeteksi CVE. Kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri, Aryo, dan juga Kak Muhammad Royhan. Oke, pertama itu adalah introduction. Nah, pertama itu adalah problem statement-nya. Jadi, seringkali kalau kita membuat suatu aplikasi, kita menggunakan third party library. Nah, masalahnya, third party library atau TPL itu rentan adanya CVE. Dan cara tradisional untuk mendeteksi CVE itu biasanya bergantung pada kecocokan metadata. Nah, di industri sekarang, TPL itu sering dimodifikasi atau di-repackage sehingga metadata aslinya hilang, sehingga metode yang sebelumnya efektif. Jadi ini solusi yang biasanya ada dilakukan di industri, yaitu antara clone based atau patch enhanced course. Nah, untuk clone based itu karakteristiknya dia menganggap kerentanan sebagai masalah similaritas kode doang. Dan dia itu kelemahannya gagal membedakan kode rentan dan kode patch. Dan ada untuk yang patch enhanced course, yaitu karakteristiknya menggunakan algoritma hashing pada statement code untuk encode jadi signature. Nah, kelemahannya itu hash bisa berubah total ketika dimodifikasi yang kecil saja. Nah, solusi yang ditawarkan oleh paten, karakteristiknya itu dia mengekstrak elemen kritis yang berbasis AST atau berdasarkan sintaks. Dan keunggulannya itu dia mengabaikan ilusi sintaks yang jadi fokusnya ke arsitektur inti kerentanan secara presisi. Nah, ini sebagai contoh aja bagaimana baseline bisa gagal mendeteksi CVE. Jadi seperti yang dilihat di kanan itu ada yang atas yaitu ada yang di fix yaitu dot parse tokennya diganti jadi dot parse claims JOS token. Dan yang kita analisis itu adalah yang di bawah adalah targetnya. Dan kita bisa lihat di situ itu pakai dot parse token yaitu yang vulnerable. Nah, ini kalau menggunakan yang baseline itu ya itu akan gagal mendeteksi CVE karena dia ada tambahan final keyword final dan juga des.key dibanding key ketika dilihat dari CVE-nya. Dari itu gara-gara hashing-nya harus persis banget akan gagal karena tidak matching. Nah, ini berbeda dengan paten, yaitu dia akan melihat secara detail satu line dan menggunakan AST. Jadi dia akan isolasi dulu elemen kritisnya. Jadi kayak membagikan satu line menjadi komponen-komponen fungsional. Jadi ada yang bagian kiri assignment-nya sendiri, ada juga objek yang dipanggil fungsinya secara berantai itu. Dan dari itu, parse token sendiri itu adalah suatu node yang ada di AST. Dan karena itu, dia akan mengabaikan hal-hal yang tidak kritis seperti tambahan final dan juga dis.key dan juga perbedaan dis.key dan key. Nah, bagaimana bisa ini bekerja paten? Pertama itu, secara standar, pertama dia akan melihat TPL secara otomatis dari proyek yang kita sudah kerjakan. Jadi akan diambil itu dari suatu package manager atau dependency manager seperti Maven atau Shoot. Dari itu, kita akan mengenerate signature target API, yaitu adalah suatu AST-nya yang encode kode target proyek menjadi AST. Terus dari itu, proyek itu tersebut akan di-query database vulnerability ya, dengan signature yang sebelumnya kita buat. Dan itu akan dibandingkan dengan target vulnerability dan juga akan dianalisis reachability analysis. Dan dari kedua itu, kita akan mengeluarkan suatu laporan bug. Nah, bagaimana bisa tahu suatu target atau yang kita analisis itu sama dengan vulnerability sama juga yang patch. Pertama itu kita melakukan uh, tree edit distance, yaitu kalkulasi berapa banyak insertion sama deletion node dari tree target sehingga bisa menjadi vulnerability API tree dan patch key tree. Dan dari itu biasanya insertion sama deletion itu cuman masalah plus satu dan minus satu. Tapi di sini untuk paten menggunakan weighted apa kayak value tambah sama kurang yang custom. Itu dilihat dari jumlah muncul node di vulnerability AST dan juga jumlah muncul node di patch AST. Dan weight-nya bisa dilihat seperti sebelah kiri, yaitu yang ada di vulnerability dikurang dengan yang patch. Dari itu akan didapatkan cost untuk add atau insertion dan deletion yang dikalikan weight tersebut.
Setelah itu dinormalisasi sehingga menjadi range 0 sampai 1. Dan terakhir itu akan ada klasifikasi yang intinya itu ada dua, yaitu antara jarak ke vulnerable signature dan juga jarak ke patch signature. Dari itu, jika kedua itu ada di bawah 0,5, maka akan dianggap nggak relevan, dan selebihnya itu akan dianggap relevan. Dan yang lebih relevannya itu tergantung mana yang lebih besar, mendekati satu itu. Selanjutnya bagian analisis. Bagian analisis ini yang pertama ada experimental setting. Jadi karena belum adanya dataset yang pas, peneliti membangun dataset bernama pattern dataset. Dataset ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah vulnerable database. Ini berisi signature untuk vulnerable dan patch TPL APIs. Totalnya adalah 334 kerentanan dan patch-nya yang dikumpulkan dari Snyk database. Terus yang kedua ada pattern bench. Jadi untuk menghindari overfitting, peneliti tidak menggunakan versi API yang dirilis tepat sebelum dan sesudah penerapan patch sebagai bagian dari data uji. Mereka kemudian membangun pattern bench dengan mengumpulkan 30.389 versi API dari rilis resmi TPL dan memberi label vulnerable atau patch berdasarkan data dari database Snyk. Peneliti juga membandingkan pattern dengan 6 baseline berdasarkan patch enhanced matching approach. Jadi yang pertama ada redebug, ini context based code matching dengan membandingkan kode sebelum dan sudah patch. Ada FUDI, pencocokan signature API yang dinormalisasi. Ada MVP, program slicing untuk mengekstrak kode relevan terhadap kerentanan. Ada MoveFree, merangkum perubahan inti kode untuk membuat signature kerentanan yang ringkas. Terus ada Secure Sync, Enhance AST untuk membandingkan struktur kode rentan. Terus yang terakhir ada Vision. Ini mengidentifikasi perubahan penting dan konteksnya untuk menentukan versi library yang terdampak. Metrik evaluasi yang digunakan untuk sebagai standar kinerja pattern adalah yang pertama ada precision, itu keakuratan pattern mendeteksi API yang rentan. Terus ada recall, mengukur kemampuan pattern untuk mengidentifikasi semua API yang rentan. Terus juga ada akurasi, mencerminkan keseluruhan kemampuan untuk mengklasifikasi API yang rentan dan yang di-patch dengan benar. Yang terakhir ada F1 measure, ini memberikan harmonic mean, precision, dan recall. Buat hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan hasil perbandingan pattern dengan 6 baseline tadi. Dari hasil ini kita dapat mengetahui kalau pattern mencapai performa tinggi dengan precision 90,41%, recall 93,96%, akurasi 93,87%, dan F1 score 92,15%. Dari tabel itu juga kita tahu kalau baseline seperti FADI dan redebug memiliki precision tinggi tapi recall rendah karena hanya menggunakan signature berbasis statement level. Pattern menggunakan fine grain AST level signatures menggunakan sehingga mampu mendeteksi elemen kerentanan penting yang sering terlewat oleh metode baseline. Dari sisi efisiensi, waktu deteksi pattern rata-rata 796 milisecond per API, sedikit lebih lambat dibanding beberapa baseline, tetapi memberikan trade-off terbaik antara akurasi dan efektivitas deteksi. Buat dampak dunia nyatanya, pattern sudah diterapkan pada kurang lebih 1.500 project Maven aktif di GitHub untuk mendeteksi apakah API TPL yang belum di-patch, dan pattern berhasil menemukan dan melaporkan 82 bug dengan 71 bug telah diperbaiki dan 11 bug dikonfirmasi oleh developer. Banyak kerentanan berasal dari penggunaan versi TPL lama atau dependensi tidak langsung yang sudah dikenal developer, dan desain fine grain pattern memungkinkan identifikasi akar masalah secara detail sehingga bug dapat cepat dikonfirmasi dan diperbaiki. Di paper ini juga dievaluasi kontribusi patch induced AST difference extraction. Jadi pattern dibandingkan dengan pattern no PID, yaitu versi tanpa proses patch induced AST difference extraction, dan hasilnya pattern meningkatkan performa sangat secara signifikan. Kayak recall-nya naik dari 0,21 jadi 93,96, akurasi dari 61,79 jadi 93,87, dan advance score dari 0,43 menjadi 92,15. Jadi patch induced AST difference extraction pada pattern dapat membantu mendeteksi API yang belum di-patch dengan menganalisis
perubahan kode penting yang terkait dengan perbaikan kerentanan, sehingga elemen yang belum di-patch dapat diidentifikasi secara lebih presisi. Terus juga ada evaluasi kontribusi vulnerability threat refinement, yaitu dengan cara membandingkan pattern dengan pattern no VTR, yaitu versi tanpa vulnerability threat refinement, dan hasilnya adalah precision naik 6,24%, recall 5,22%, akurasi 4,4%, dan advanced score 5,92%. Jadi vulnerability threat refinement pada pattern secara signifikan meningkatkan kualitas patch enhanced AES level signature sehingga deteksi API yang belum di-patch menjadi lebih akurat. Terakhir, kesimpulan, jadi pattern merupakan pendekatan baru untuk mendeteksi API TPL yang belum di-patch menggunakan fine-grained patch enhanced AES level signature. Pattern terbukti lebih efektif dibandingkan metode state of art sebelumnya dalam mendeteksi kerentanan, dan evaluasi menunjukkan pattern berhasil menemukan 82 bug pada berbagai proyek open source akibat penggunaan API TPL yang belum di-patch. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.